Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, kalau pada minggu yang lalu kalian sudah mendengarkan kisah 3 orang sahabat yang mempunyai sifat serakah. Nah, kali ini kita akan belajar dari kisah Korun. Siapakah Korun itu? Korun adalah sepupu Nabi Musa alaihissalam. Nah, Korun pada waktu itu hidupnya sangat miskin dan memiliki anak yang banyak. Sehingga untuk kehidupan sehari-hari beliau sangat kesulitan ekonomi. Suatu ketika Korun berkata kepada Nabi Musa, "Hei Musa, tolong saya didoakan supaya menjadi orang yang kaya atau harta yang banyak. Supaya apa? Supaya kalau kaya nanti ibadahnya bertambah khusyuk." Nah, akhirnya permintaan Korun dikabulkan oleh Nabi Musa. Diterima oleh Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa mendoakan kepada Allah agar Korun diberi kekayaan harta benda yang banyak. Ternyata doa Nabi Musa dikabulkan oleh Allah. Hari demi hari, bulan berganti bulan, kekayaan Korun bertambah banyak. Mulailah dia sibuk untuk mengurus hartanya. Ibadahnya mulai malas dan bahkan melupakan ibadahnya sama sekali karena saking sibuknya mengurus harta. Memang Korun pada waktu itu mulai terkenal dengan kekayaannya, rumahnya yang sangat besar dan lain sebagainya. Bahkan gudang untuk harta bendanya itu sangat banyak. Setiap gudang memiliki kunci. Karena gudangnya banyak, maka setiap gudang memiliki kunci sendiri-sendiri. Akibatnya apa? Akibatnya ya, gudang-gudang tadi akan semakin banyak. Saking banyaknya, kunci gudang harta karun dipikul oleh beberapa orang, tidak bisa dipikul oleh 1-2 orang, tapi dipikul oleh beberapa orang atau orang banyak. Nah, ternyata setelah Korun kaya, hartanya banyak, Korun durhaka kepada Allah, termasuk memiliki sifat kikir, sombong, dan suka memamerkan kekayaannya kepada orang lain. Bahkan beliau tidak mau mengeluarkan sedekah, tidak mau mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena Korun beranggapan bahwa harta yang dia miliki itu adalah hasil jeripayanya, hasil usahanya. Mulailah saat itu Korun mulai benci kepada Nabi Musa. Dan ternyata Korun berusaha untuk menyingkirkan Nabi Musa dari kaumnya. Apa caranya? Bagaimana siasatnya supaya Nabi Musa bisa tersingkir? Korun mulai memfitnah Nabi Musa. Dengan apa? Dengan menyuruh seorang wanita muda untuk mengaku berzina kepada Nabi Musa. Nah, ternyata fitnah yang disebarkan oleh Korun tersebar begitu cepat sampai ada sebagian pengikut Nabi Musa yang mulai meninggalkan Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya kebohongannya itu akan terbongkar, ya, supaya
apa yang difitnahkan Korun pada Nabi Musa akan berketahuan, ya, akan ketahuan. Akhirnya doa Nabi Musa dikabulkan oleh Allah. Wanita muda yang disuruh oleh Korun untuk menyebar fitnah mulai mengaku terang-terangan bahwa dia tidak pernah berzina dengan Nabi Musa. Dia mengatakan seperti itu karena ingin mendapatkan harta dari Korun. Nah, singkat cerita, Korun akhirnya diberikan azab oleh Allah. Dengan cara bagaimana? Korun dibenamkan dirinya bersama dengan seluruh hartanya ke dalam tanah. Itulah siksa Korun dan azab yang diberikan Allah pada Korun, yaitu ditenggelamkan, dibenamkan di dalam tanah. Makanya kalau ada orang menemukan harta yang terpendam, dinamakan harta Korun. Itulah kisah Korun yang asalnya miskin, ternyata setelah diberikan kekayaan, beliau berubah menjadi sangat kikir dan mulai malas untuk beribadah, dan akhirnya tidak mau beribadah, tidak mau bersedekah, tidak mau membayar zakat. Itulah sifat Korun yang aslinya, ya. Setelah beliau menjadi kaya dan diberikan azab, yaitu ditenggelamkan, dibenamkan di dalam tanah. Demikianlah anak-anak kisah Korun ini. Mudah-mudahan dengan kisah Korun ini kita dapat menghindari akhlak tercela yang dimiliki oleh Korun, yaitu kikir, serakah, dan lain sebagainya. Akhirnya kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.